Shalom adik-adik, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Bagaimana Kak Gloria? Dahsyat, luar biasa. Hari ini Kak Gloria kelihatan cerah sekali. Berarti Kak Gloria semangat sekolah minggu, semangat memuji Tuhan. Sudah sarapan Kak Gloria? Sudah Mem? Sudah. Jadi sebelum memuji Tuhan sebaiknya kita sarapan dulu supaya kita punya tenaga untuk melompat. Haleluya. Kita mengucap syukur. Selamat pagi Bapak, Engkau Allah yang ajaib. Ya, semuanya adik-adik, ayo kita bangkit berdiri, siap memuji Tuhan. Selamat pagi Bapak. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh-sungguh ya, sekalipun kakak tak melihat, tapi Tuhan melihat. Amin. Haleluya. Terima kasih atas kekuatan dan kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami bersama anak-anak sekolah minggu yang ada. Pagi hari ini Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih urapi dan pimpin kami Tuhan, supaya pujian kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya. Kak Gloria, kita mau memuji Tuhan. Satu anak Tuhan datang sekolah minggu. Kita sungguh-sungguh ya. Semangat. Haleluya, haleluya. Semua adik-adik bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Satu anak Tuhan datang sekolah minggu. Haleluya. Siap semua. Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan
pergi sekolah minggu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 8 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 9 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Haleluya. 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 2 anak Tuhan bawa sekolah minggu. Sampai 10 anak Tuhan bawa teman pergi kemana? Sekolah minggu. Haleluya. Sebagai anak sekolah minggu, senantiasa kita bersuka cita karena kita punya Yesus yang ajaib, Yesus yang baik. Kita puji Tuhan. Tetap bangkit berdiri, semangat. Di sini senang, di sana senang ya. Kaki kanan dulu ya, adik-adik. Haleluya. Haleluya. Senang di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, puji Tuhan lagi. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Haleluya. Harusnya putar badan. Ya kan, puji Tuhan. Haleluya. Kita mengucap syukur Tuhan Yesus itu baik luar biasa ya Kak ya. Makanya kita harus rajin sekolah minggu ya. Wahnya besar di surga. Dengan sekolah minggu kita mengerti firman Tuhan, tahu mana yang baik, tahu yang tidak baik ya. Haleluya. Puji Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan ku ingin dengar cerita. Adik-adik boleh duduk ya, sungguh-sungguh memuji Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Ku ingin dengar cerita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Lagi lebih sungguh-sungguh ku ingin. Haleluya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya, selamanya, selamanya. Lagi selamanya. Haleluya. Selamanya. Semua lipat tangan, tetap tutup matanya. Kita mau berdoa, kita mau dengar firman Tuhan. Haleluya. Kak Gloria berdoa untuk firman Tuhan. Adik-adik, kita setelah berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang didengar biar bisa tertanam di hati kami Tuhan. Amin.
Terima kasih Haleluya. Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan, adik-adik, siapkan hatimu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum firman Tuhan disampaikan, kakak mau tanya. Adik-adik, ada yang punya teman nggak? Pasti dong ya, semua orang pasti punya teman. Kalau hidup sendiri kan nggak mungkin ya. Ada yang punya sahabat nggak? Kak, teman dan sahabat kan sama aja. Apa bedanya? Beda. Teman dan sahabat itu beda. Ya, sahabat itu lebih dari sekedar teman. Itu ya. Nah, apa yang akan kita bahas atau apa yang akan kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Kakak mau ajak adik-adik untuk membaca di dalam 1 Samuel pasal 18. Coba ambil Alkitabnya masing-masing. Sudah siap? 1 Samuel pasal 18. Kita akan lihat di situ ayat pertama saja ya. Kakak mau bacakan buat adik-adik. Judulnya adalah Daud dan Yonatan. Siapa mereka ya? Kita baca dulu ya. 1 Samuel 18 ayatnya yang pertama. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Nah, adik-adik tahu Daud ini ya, anak dari Bapak Isai ini adalah seorang yang gagah berani. Meskipun dia hanya seorang gembala ya, gembala domba, kambing, tapi ketika satu saat dia membawa makanan ke kakak-kakaknya yang sedang ikut berperang, justru si Daud ini yang tampil untuk melawan pahlawan Filistin yang gagah perkasa itu, yang tinggi besar ya, namanya Goliat. Justru Daud ini yang mengalahkan si Goliat. Nah, keberanian Daud ini membuat Raja Saul terheran-heran. Waduh, pasukanku banyak. Kenapa hanya anak kecil ini, ya, anak muda ini yang mampu mengalahkan si Goliat? Akhirnya Raja Saul bilang kepada pimpinan pasukannya, kepada seorang yang bernama Panglima Abner, siapa sih itu yang mengalahkan Goliat itu siapa? Ya, Paduka Raja, saya juga tidak tahu. Coba cari tahu siapa dia. Akhirnya Daud ini dipanggil menghadap raja. Raja bertanya, kamu siapa? Kok kamu berani sekali melawan pimpinan dari bangsa Filistin ini, dan bahkan kamu mampu mengalahkan dia sampai dia mati. Nah, Daud ini bilang, saya datang mengalahkan dia demi nama Tuhan. Nah, ketika itu ya, bertemulah Daud dengan seorang anak dari Raja Saul. Raja Saul mempunyai beberapa orang anak, tapi salah satunya bernama Yonatan. Nah, kita sudah baca tadi 1 Samuel 18 ayat 1, ketika Daud menghadap Saul, berpadulah jiwa dari Daud ini dengan jiwanya Yonatan. Dan timbullah rasa kasih sebagai seorang sahabat. Nah, Daud dan Yonatan akhirnya menjalin persahabatan yang erat, yang kuat, bukan sekedar teman. Ya, mereka saling mengasihi luar biasa. Itu kasih Tuhan yang ada di dalam Daud dan Yonatan. Nah, adik-adik tahu kisah selanjutnya ketika Daud ini mengalahkan orang-orang Filistin ini, kemudian Daud juga menang di dalam setiap pertarungan peperangan yang ada ya, karena Raja Saul memberikan dia kepercayaan untuk memimpin perang. Akhirnya karena Daud menang terus, timbul iri hati. Siapa yang iri hati?
Yonatan? Bukan. Yang iri hati adalah ayahnya. Siapa? Raja Saul. Raja Saul menjadi iri hati. Wah, orang bilang saya mengalahkan beribu-ribu, tapi dia berlaksa-laksa, berlipat kali ganda dari beribu-ribu. Wah, tidak adil nih, tidak boleh begini. Akhirnya timbul rasa sakit hati, timbul iri hati, dan Raja Saul mempunyai pikiran yang jahat untuk membunuh Daud. Nah, apakah Yonatan tahu? Ya, sebenarnya Raja Saul tidak memberitahukan kepada anaknya karena dia tahu anaknya ini bersahabat dekat, bersahabat karib dengan Daud. Tapi lama-lama Yonatan ini boleh merasa, wah, kenapa ayah saya lama-lama tidak suka kepada Daud, dan berulang kali mau berusaha untuk membunuh Daud. Akhirnya ketika Daud tahu dia dimusuhi oleh Raja Saul, dia melarikan diri, ya. Dia menghindar dari Raja Daud. Dia menghindar dari Raja Saul. Nah, dalam pelariannya itu, akhirnya Yonatan ini merasa bahwa sahabat saya ada dalam kesukaran. Sahabat saya ada dalam bahaya. Dan yang menimbulkan itu adalah ayah saya. Apakah Yonatan harus membela Daud atau Yonatan harus membela ayahnya? Nah, itu tidak jadi pilihan buat Yonatan. Karena apa? Dia tetap mengasihi Daud sebagai sahabatnya. Dia juga tetap taat dan hormat kepada ayahnya. Tetapi satu hal yang dipegang oleh Yonatan, mereka mengikat persahabatan bahwa untuk selamanya mereka akan tetap mengasihi sebagai seorang sahabat dan tidak akan pernah melupakan apapun kebaikan sahabatnya sampai mereka menutup mata, sampai kepada turunan-turunan mereka. Nah, adik-adik, satu kisah yang sangat baik, contoh yang sangat baik yang diberikan oleh figur-figur di dalam firman Tuhan ini, yaitu Yonatan dan Daud. Bagaimana persahabatan itu ya luar biasa, bisa mengikat, bisa membuat mereka saling mengasihi ya tanpa melihat kelemahan kekurangan sahabatnya. Apakah ini cukup buat kita? Ada yang lebih dari itu, yaitu apa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sahabat sejati semua orang yang percaya. Karena apa? Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan merasakan segala kasih Tuhan, segala pertolongan Tuhan, ya, segala mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Bahkan yang paling penting adalah pengorbanan Tuhan Yesus sebagai sahabat sejati, di mana dia mati di kayu salib untuk kakak dan untuk adik-adik semua. Nah, bersyukurlah kita punya seorang sahabat setia seperti Tuhan Yesus. Maukah adik-adik menjadi sahabat setia bagi Tuhan Yesus? Sebagaimana Tuhan Yesus sudah jadi sahabat setia bagi kita? Nah, teman-teman, saudara-saudara yang ada di sekitarmu boleh menjadi sahabatmu di dunia ini. Tetapi sahabat sejati kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa, karena kami tahu sampai saat ini kami punya seorang sahabat sejati di dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami yakin Tuhan sanggup menolong kami. Biar tetap Engkau ada dalam hidup kami Bapa, supaya kami yakin dan percaya sahabat sejati kami selalu menjaga, memelihara kami, bahkan diam di dalam hidup kami, menuntun, memelihara kehidupan kami dengan kasih-Mu yang luar biasa. Terpuji nama-Mu Tuhan, Engkau sahabat sejati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas firman-Mu.
Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya tentang bagaimana persahabatan antara Daud dan anak dari Raja Saul, Jonatan. Ya, biar ini menjadi satu contoh bahwa di dalam kita bersahabat, kita berteman, ya kita tidak boleh melihat kekurangan, kelemahan teman kita, tapi kita tetap selalu ada untuk teman kita di dalam suka, di dalam duka, di dalam kesukaran, di dalam apapun, kita tunjukkan bahwa kita adalah sahabat yang sejati. Nah, yang menjadi ayat hafalan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 17. Kitab Amsal pasal 17 ayat 17 bunyinya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sekali lagi ya, Amsal 17 ayat 17 bunyinya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, ayat hafalan ini adik-adik boleh hafalkan, buat video dan kirimkan ke guru-guru sekolah minggu ya. Dan pengumuman untuk adik-adik semua, sekolah minggu seperti biasanya minggu depan ya jam 10.30. Jadi adik-adik harus siap sebelumnya supaya kita datang beribadah kepada Tuhan penuh rasa hormat dan kerinduan untuk benar-benar mau tetap dekat kepada Tuhan lewat ibadah sekolah minggu. Ajak saudara-saudaramu, ajak teman-temanmu ya yang ada di rumahmu, siapa saja anak-anak yang ada untuk sama-sama beribadah. Kemudian adik-adik yang mau membantu pelayanan sekolah minggu lewat persembahan kasih, boleh nanti dimasukkan ke dalam amplop ya, boleh dititipkan kepada guru-guru sekolah minggu yang ada. Ya, puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kita akan tutup dengan satu pujian yang berkata, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku memujimu. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau karena begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami dalam ibadah sekolah minggu ini Bapa, dari permulaan, pertengahan, sampai tamatnya ini, semua ada dalam kendali-Mu Bapa. Kami tetap berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, yang mengambil waktu untuk beribadah pada pagi hari ini. Tuhan melawat dari tempat yang maha tinggi, memberkati anak-anak ini Tuhan, sehingga anak-anak ini semakin lagi dekat kepada Tuhan, semakin lagi hidup takut akan Tuhan, dan punya kerinduan untuk selalu datang beribadah kepada Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan melimpah bagi anak-anak ini, berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat kecerdasan, kepintaran di dalam Tuhan, menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang penurut, anak-anak yang menjadi kebanggaan bagi orang tua mereka. Tetap berkati juga orang tua anak-anak sekolah minggu kami Bapa, di dalam setiap usaha pekerjaan yang ada,
semuanya diberkati oleh Tuhan, dicukupi dalam segala hal, dilimpahkan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, tetap juga memberkati pelayanan sekolah minggu ini Tuhan. Engkau lebih pakai lagi kakak-kakak sekolah minggu, lebih luar biasa lagi untuk menjangkau anak-anak sekolah minggu yang ada, membawa mereka untuk takut akan Tuhan, membawa mereka lebih setia untuk beribadah kepada Tuhan. Tetap berkati gembala kami Bapa dan seisi pastori yang ada, semakin menjadi sinar kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Di dalam setiap pelayanan yang ada, biar diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Ibadah kami sudah selesai dan kami yakin dan percaya ibadah ini menjadi berkat bagi kami semua, terlebih anak-anak sekolah minggu yang sudah beribadah pada pagi hari ini. Minggu depan kami kembali Tuhan untuk beribadah kepadamu. Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang pegang semuanya Bapa, sehingga ibadah ini boleh menjadi berkat, sukacita, damai sejahtera bagi kami semua. Ini doa kami Bapa, menyelesaikan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dengan satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami alaskan doa ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Yuk, puji nama Tuhan. Sudah selesai ibadah kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.